Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Hari ini masih ditemani dengan channel For Good Secang. Kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, pembelajaran hari ini kita akan mencapai tujuan sebagai berikut. 1. Dengan menuliskan kembali isi bacaan, peserta didik mampu menjelaskan isi teks penjelasan pada media cetak atau elektronik secara lengkap. Yang kedua, dengan mencari informasi, peserta didik mampu membandingkan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi sosial budaya Indonesia secara mandiri. Dan yang ketiga, dengan mengamati masalah-masalah yang terjadi di lingkungan, peserta didik mampu mengidentifikasi akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat secara tepat. Anak-anakku, perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana pendapat kalian jika kalian berada di tempat tersebut? Tahukah kalian bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan tersebut bisa terwujud? Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Salah satu kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warga adalah Kota Bandung. Hal ini terjadi karena selain pemerintahnya yang peduli, juga keterlibatan masyarakat yang membuat hal itu bisa terjadi. Secara bergiliran, warga masyarakat memelihara kebersihan lingkungan masing-masing sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Giliran ini dilakukan oleh warga masyarakat secara sukarela. Selain bantuan dari pemerintah daerah yang turut memberikan fasilitas, bagaimana dengan daerah tempat tinggal kalian? Apakah akibatnya bila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut tidak dilaksanakan? Ya, kita akan membaca bersama-sama tentang permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai peranannya di masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya?
Salah satu akibatnya adalah terjadi masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. 1. Sampah. Salah satu kebiasaan yang tidak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air atau di sungai. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyak orang yang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit. Jalan menjadi kotor dan juga licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini memengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. Yang kedua adalah kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah di kali tanpa diolah terlebih dulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan air kali meluap, menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah, dan pemukiman penduduk. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkan membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Yang ketiga adalah bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Kemudian, masalah yang keempat adalah masalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, untuk lembar kerja yang pertama, bacalah kembali bacaan di atas, kemudian temukan pokok-pokok pikiran dan letakkan pada bagan berikut ini. Untuk lembar yang kedua, kita akan mengamati. Ayo anak-anakku sekarang perhatikan lingkungan sekitarnya. Bersama dengan ayah atau bunda yang ada di rumah, lakukan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat di sekitar kalian.
carilah informasi dari Bapak Ketua RT atau orang tua kalian tentang permasalahan sosial apa yang terjadi di sekitar kalian. Identifikasikanlah penyebab masalahnya. Kemudian, akibatnya apa dan usaha apa untuk mengatasi masalah tersebut. Anak-anak bisa menuliskan pada kolom berikut ini. Setelah kolom selesai dikerjakan, maka buatlah kesimpulan dari permasalahan yang terjadi di sekitar kalian. Untuk lembar kerja yang ketiga, anak-anakku, sekarang mari kita membaca bersama-sama teks yang berjudul Usaha Bolu Meranti Medan. Ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa membawa bolu meranti berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Ya, siapa yang tidak tahu bolu meranti? Tetapi ternyata bolu meranti ini menjadi oleh-oleh khas Medan mulai dari tahun 2000-an. Sebelum itu orang-orang tidak tahu apa tentang oleh-oleh tersebut. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi berbagai macam isian. Untuk membuat bolu ini diperlukan oven untuk memanggang adonan yang telah dibuat sebelumnya. Saat ini ada berbagai macam isian untuk bolu ini. Ada isian keju, coklat, mocha, stroberi, dan juga kacang. Nama meranti berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Siapakah orang di belakang bolu terkenal ini? Ailing tidak menyangka usahanya ini dapat membuat kota Medan semakin terkenal. Banyak orang telah mendapatkan manfaat dari usahanya membuat bolu. Bahkan, ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas kota Medan. Berdasarkan bacaan tadi, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana kue bolu meranti menjadi oleh-oleh khas kota Medan? 2. Apa saja usaha yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bolu ini terkenal? Yang ketiga, bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat kota Medan? Yang keempat, bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat kota Medan? Dan yang keempat, bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Kemudian yang terakhir, apakah di daerahmu juga punya sesuatu yang bisa dijadikan oleh-oleh khas daerahmu? Kemudian tulislah nama oleh-oleh khas dari daerah kalian pada kolom berikut ini. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, hari ini kita sudah belajar menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak. Yang kedua, membandingkan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi sosial budaya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Baik, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, tetaplah jaga kesehatan,
taati perintah orang tua, rajinlah beribadah, dan semangat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.